Selamat pagi sahabat Habatus, mari kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 14. 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 14. Silakan nanti adik-adik baca di Alkitabnya masing-masing ya. Bu Ripka akan bacakan dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihat, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang hidup dalam sukacita. Nah, pernahkah kalian bermain ya bersama teman-teman? Wah, sedang asik-asiknya bermain, kemudian tiba-tiba ada teman yang bertengkar, berebut mainan, sehingga ya bertengkar satu dengan yang lainnya ya, berebut mainan, adu mulut, sehingga suasana yang tadinya sukacita, suasana yang tadinya menyenangkan akhirnya menjadi tidak enak. Tapi ketika mereka saling memaafkan satu dengan yang lainnya, kemudian mereka kembali bermain ya, bermain bersama-sama, mereka bersukacita, tertawa bersama, bermain bersama-sama lagi. Nah, sama halnya dengan Tuhan kita juga akan senang ketika melihat anak-anaknya hidup rukun dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya, tidak memendam sakit hati, tidak memendam kebencian, tapi saling memaafkan ketika ada teman yang bersalah. Nah, dalam renungan hari ini Jemaat Korintus belajar juga ya, Paulus memberikan beberapa nasihat kepada mereka. Ia mengajak mereka supaya mereka bersukacita. Anak-anak Tuhan harus bersukacita senantiasa. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Kita bisa bersukacita saat kita bermain, saat kita sedang belajar, saat kita sedang melayani Tuhan, saat kita beribadah di gereja, saat kita sekolah minggu, kita juga bisa bersukacita bersama-sama. Jadi dalam segala aktivitas kita, dalam segala kegiatan kita, kita tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan menyertai kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kemudian kita juga harus mau mendengarkan nasihat. Ketika ada orang tua memberikan nasihat kepada kita atau guru kita memberikan nasihat, apa yang kita lakukan? Kita harus mendengarkan nasihat mereka. Kita harus menyimak apa yang menjadi nasihat mereka. Karena apa? Karena mereka ingin menolong kita melakukan yang benar, apa yang seharusnya dilakukan sebagai anak-anak yang baik, sebagai anak-anak yang penurut. Kita harus belajar mau mendengarkan. Kemudian hidup di dalam damai ya. Tuhan ingin kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tuhan tidak senang ketika kita istilahnya tidak mau memaafkan. Tuhan tidak mau melihat anak-anaknya tidak mudah istilahnya tidak senang ya ketika melihat anak-anaknya ya tadi tidak mau memaafkan atau melihat anak-anak Tuhan yang mudah marah. Nah, Tuhan sedih. Jadi jangan dikit-dikit marah. Mungkin sedang bermain bersama teman, ada temannya yang tidak sengaja menginjak kaki atau apa, marah ya. Kita harus saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Jikalau kita hidup di dalam damai, orang lain juga dapat melihat kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Kalau kita anak-anak Tuhan yang suka marah-marah tanpa sebab atau dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, nah orang lain bagaimana melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita tidak bisa menjadi contoh, menjadi teladan untuk orang lain. Nah, di akhir suratnya kemudian Paulus mengingatkan bahwa kasih Tuhan Yesus itu adalah kasih yang menyatukan kita semua. Dia berjanji untuk menyertai kita semua. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu menolong kita untuk hidup di dalam sukacita, untuk hidup di dalam damai sejahtera di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita hidup dalam damai, dalam sukacita di dalam Tuhan. Dan sebagai penerapannya, yuk coba hari ini kita lakukan, kita terapkan. Kita bisa memberikan senyum kepada teman kita, kepada orang lain yang kita temui. Tapi jangan senyum-senyum sendiri ya. Kita bersikap ramah kepada orang-orang yang kita temui.
hari ini, siapapun mereka. Terus kita juga belajar untuk mau mendengarkan nasihat dari orang tua, nasihat dari guru kita, guru sekolah minggu, atau guru di sekolah. Kita belajar untuk mau menyimak dan juga mendengarkan. Kemudian kita juga bisa belajar untuk cepat meminta maaf ketika melakukan kesalahan, dan juga memaafkan orang lain ketika orang lain melakukan kesalahan. Jangan dipendam, jangan disimpan. Nah, itu kan tidak baik. Tapi kita harus menjadi berkat, menjadi contoh. Kita harus cepat memaafkan dan cepat untuk meminta maaf. Siapa di sini yang masih susah untuk meminta maaf, tidak mau mengakui bahwa saya bersalah, saya lemah? Nah, adik-adik, semua orang itu memiliki kecenderungan untuk melakukan kesalahan, dan kita harus berani untuk mengakui kesalahan. Ketika kita bersalah, cepat minta maaf, ya, cepat. Kita harus berani. Anak-anak Tuhan diberi keberanian oleh Tuhan untuk cepat meminta maaf ketika melakukan kesalahan, dan juga ketika ada teman yang bersalah, kita juga cepat untuk memaafkan mereka. Nah, itu ya pesan firman Tuhan hari ini. Yuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, kita menjadi contoh buat orang lain, dan kita terus diperbarui hidup kita di dalam Tuhan. Kita terus bertumbuh dan bertumbuh terus di dalam Tuhan, karena Tuhan senang melihat anak-anaknya ada perubahan. Tidak gitu-gitu aja, tapi ada perubahan di dalam kehidupannya. Amin. Kita akan bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Allah kami yang senantiasa menyertai kehidupan kami di saat-saat kami melakukan aktivitas kami, kegiatan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada, dan Engkau menyertai kami. Mohon ampun untuk dosa-dosa kami, untuk kekurangan dan kelemahan kami. Biarlah Tuhan yang akan terus mengampuni kami. Tuhan, tolong kami untuk kami terus bersukacita, tetap bersukacita di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami, dan kasih Tuhan boleh dikenalkan kepada banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Kami menyerahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinan Tuhan, dan kami mau terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kabar Terus Renungan Harian Anak.